basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu Guru Hebat Nusantara, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nunung Tri Anggarwati, Guru Tata Busana dari SMK Negeri 2 Boyolali, sebagai host pada Deta Nugrohowati dari SMK dan hari ini yang akan melakukan presentasi adalah Bapak Adin Najekmal Mutapin, SSI SPD GR dari SMA Negeri 1 Rahong Utara, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, marilah kita simak sikon ini, kita ikuti sikon ini yang mengambil materi virus. Itu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Nugrohowati selaku moderator di dalam sikon belajar ini. Silakan Bu Nugroho. Terima kasih Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Selamat datang Bapak instruktur kita, yaitu Bapak Samsuri SPD. Perkenalkan, nama saya Nugrohowati, saya dari SMK Negeri 3 Pati, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya bertugas sebagai moderator, sedangkan sebagai presenter atau penyaji materi nanti adalah Bapak Adin Najal Mutakin, SSI SPD GR dari Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, baiklah, sebelum kita mulai vikon ini. This session is no longer being recorded. Halo. Iya, masih bisa didengar Pak? Saya Pak. Kok? Bisa terdengar Bu. Oh iya, saya takut HP saya muter-muter. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Kami ulangi lagi. Baiklah, langsung saja akan saya perkenalkan narasumber kita pagi hari ini, yaitu Bapak Adin Najal Mutakin, SSI SPD GR. Sebelum kita mulai, akan saya sampaikan dulu, yaitu kurikulum vitae dari beliau. Nama Adin Najal Mutakin, SSI SPD GR. Tempat tanggal lahir Bondowoso 18 April 1986. Riwayat pendidikan dan karir, alumni S1 Biologi dan S1 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang tahun 2010. Alumni sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal Angkatan 1. Guru garis depan Angkatan 1. Sekarang sebagai pengajar di SMA Negeri 1 Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jadi itu merupakan kurikulum vitae dari beliau. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai vikon hari ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dalam mengikuti vikon hari ini. Itu yang pertama, presensi akan kami edarkan kurang lebih 10 menit setelah vikon dimulai. Kemudian di sini selama presenter mempresentasikan materi, saya harap tombol untuk dimatikan. Sebenarnya juga sudah kami kondisikan ya, dan akan dibuka kembali setelah sesi tanya jawab. Kemudian pertanyaan saran setelah pemaparan selesai, forum ditanya ya, pada tanya jawab ini nanti akan saya bedakan menjadi 2 sesi, yang masing-masing sesi mungkin 2 pertanyaan. Baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada lagi, akan langsung kami menuju ke Pak Adin. Kami persilahkan Pak Adin untuk mempresentasikan materinya hari ini. Silakan Pak Adin.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bagaimana? warahmatullahi wabarakatuh. Rame Bu. Mohon dicek dulu. Halo, Bu Nunung. Tolong dicek. Oke. Nggih. Monggo sampun Pak, monggo sudah Pak Adin. Oke. Tampilan sudah muncul di situ Bu ya. Iya, sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nunung sebagai host yang telah menyediakan room untuk video conference kali ini, dan juga Ibu moderator Ibu Nugroho yang sudah memberi kesempatan kepada saya sebagai narasumber. Ya. Nah, di sini saya Adi Najmal Zakin di dalam kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang virus. Ya. Jadi alasan saya mengambil materi virus ini karena sebagaimana kita ketahui bangsa kita sedang dilanda wabah, ya, wabah yang begitu viral yang sampai-sampai negara maju pun itu kewalahan dalam menghadapi wabah ini, ya. Wabah virus ini atau yang kita sebut dengan COVID-19 ini benar-benar virus yang penyebarannya sangat cepat. Sampai di negara maju pun sampai lockdown, ya. Indonesia luar biasa tidak lockdown, ya. Kalau lockdown ya uang negara dari mana itu. Oke. Nah, saat ada yang isinya hoax, ada yang asal-asalan isi, ada yang juga memang isinya benar seperti itu. Nah, kita pun juga harus punya ilmu sendiri gitu ya supaya tidak terbawa suasana. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang virus, ya, virus itu jumlahnya sangat banyak sekali, ya. Mulai dari bentuknya yang berbagai macam, ya, ada yang berbentuk seperti bola, ya, seperti benang, filamen, ya, kemudian bentuk seperti helix dan sebagainya. Itu bentuknya saja sudah bermacam-macam. Nah, yang virus yang sedang viral saat ini, corona, itu yang bentuknya seperti bola, ya, bentuk corona, ya. Ya, kalau kita lihat seperti rambutan, bola ada duri-durinya. Nah, itulah namanya corona, ya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi virus. Yang pertama tentang karakteristik dari virus itu sendiri dan kemudian reproduksi virus, ya. Untuk karakteristik virus, nah di sini yang pertama kita lihat dari segi ukurannya, ya. Ukuran virus itu sangat kecil sekali, ya. Ukurannya 0,02 sampai 0,3 milimikron, ya. Jadi sangat kecil, jauh lebih kecil dari ukuran sel. Bahkan hingga 50 sampai 100 kali lebih kecil dari ukuran sel. Nah, kemudian virus ini dia aseluler, yang berarti bukan sel. Virus merupakan partikel, ya, partikel peralihan dari benda mati ke makhluk hidup. Nah, itu kenapa peralihan? Sifatnya saya paparkan. Kalau di teori itu kan evolusi biologi, ya, dari asal usul kehidupan. Nah, nanti ada benang merahnya, betul, seluler itu. Tapi itu di bahasan bab yang lain. Kemudian, nah di sini dari segi struktur, nah virus, ya, tersusun dari 99% itu adalah protein. Antara protein itu ada DNA atau RNA dan kapsid, ya. Di sini dikatakan DNA atau RNA, ya. Jadi hanya salah satu saja yang ada di dalam. Kalau sel ada DNA
juga partikel peralihan. Dan kapsid di sini dari materi genetik DNA oleh namanya kapsid, kumpulan protein atau kapsomir ya. Kemudian fungsinya, nah, fungsi dari kapsid sendiri dia tadi sudah saya jelaskan melindungi DNA atau RNA ya. Selain itu juga sebagai reseptor ya, di mana nanti ketika virus itu memasukkan materi genetik, nah ini dari kegiatan dari kapsid itu sendiri ya. Kemudian bentuknya ada macam, ada bergerak, cilindris dan bentuk mirip dengan bentuk P ya. Kemudian untuk sifatnya virusnya itu sifatnya parasit obligat. Jadi dia itu perannya dalam ekosistem ya, dalam kehidupan ini dia sebagai parasit di dalam sel yang hidup. Kemudian untuk stabilitas ya, virus dia bisa bertahan hidup di pH 5 sampai yang sedikit asam. Artinya stabil berarti dia bisa bertahan ya di situ. Itu rata-ratanya. Bukan berarti tidak ada yang di bawah pH atau di atas pH yang sudah sampaikan ini. Ya. Dia akan nonaktif atau bahkan mati ya ketika dia diberi oleh sinar ultraungu atau ultraviolet dan juga sinar X atau alfa beta gamma. Sinar-sinar itu nanti yang bisa merusak struktur dari materi genetik itu sendiri. Ya, bahan kimia bisa seperti alkohol gitu ya, yang sering digaung-gaungkan cuci tangan ya, pakai hand sanitizer dan sebagainya itu ya. Kemudian ini virus juga sebagai agen genetika ya. Dia menyebabkan perubahan genetik pada sel yang terinfeksi. Bagaimana caranya? Nanti caranya ada di materi berikutnya tentang reproduksi virus. Kemudian di sini virus dibagi sebagai agen penyakit ya. Jadi virus itu hanya bisa menyebabkan sakit jika dia menginfeksi sel ya. Tentunya di sini adalah sel yang hidup. Nah, sel yang hidup dan sifatnya virus ini dia spesifik terhadap sel. Intinya begini, kalau virus itu bisa masuk jika reseptor binding site dari virus itu cocok dengan reseptor binding site yang ada pada permukaan sel. Dengan kunci tidak bisa dipakai kalau memang berbeda, bukan pasangan dengan gemboknya seperti itu. Kemudian masuk ke materi berikutnya, materi tentang reproduksi. Reproduksi virus ada dua macam, siklus dan lisogenik. Nah, di sini kita akan bahas lebih dahulu. Siklus lipid ya dari kata lisis ya, artinya di sini nanti sel itu mati ya karena virus. Nah, tahapan yang pertama di sini yaitu adsorpsi atau virus tersebut menempel ke sel inang yang cocok. Ya, sudah saya jelaskan tadi harus ada kecocokan antara reseptor binding site yang ada di virus dan juga pada sel inang. Nah, kalau sudah cocok menempel, nah, situ virus akan menekan materi genetik. Memasukkan materi genetik itu berarti tahapan penetrasi. Nah, setelah materi genetik virus masuk, nah disinilah pada siklus ini terus acak-acak, istilahnya mensabotase lah ya semua aktivitas sel. Virus mulai mengadakan diri materi genetiknya nanti sel akan terganggu ya. Akibatnya secara perlahan sel mulai lemah ya, karena semua aktivitasnya sudah disabotase oleh virus tadi. Nah, di situ kemudian virus akan merangkai bagian-bagian dari tubuhnya sehingga terbentuk virus yang sempurna. Nah, jumlah virus yang ada dalam sel ini banyak
ya, hampir ratusan atau bahkan lebih ratusan tergantung dari virus itu sendiri ya. Nah, setelah virus itu terbentuk ya di dalam sel, karena ada tekanan dari virus dari dalam sel, nah, maka sel tersebut pecah, ya, hancur, sehingga virus akan keluar dan menjadi sel-sel yang lain, tentunya sel yang cocok sesuai dengan reseptornya tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah siklus litik, ya, litik atau lisis yang menyebabkan kematian dari sel. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, siklus lisogenik. Untuk lisogenik sedikit berbeda dengan siklus litik. Kalau tadi litik dia akan ketika virus menginjeksikan materi genetiknya itu langsung mengacak-acak ya semua kegiatan sel. Nah, di sini untuk lisogenik berbeda ketika dia setelah memasukkan materi genetik ke dalam sel. Materi genetik virus itu dia menyisip ya, masuk ke dalam nukleus, ke dalam DNA sel inang ya. Jadi dia menyusup ya, seperti itu. Nah, ketika nanti sel tersebut membelah diri, otomatis materi genetik virus itu akan ikut ya, ikut terbawa oleh sel anak atau dari sel yang baru tadi, yang baru terbentuk. Seterusnya begitu. Jadi bisa dibayangkan misalnya satu virus menginfeksi satu sel, kemudian sel itu membelah 2 kali, maka akan muncul 2 sel yang terinfeksi virus. Kemudian 2 sel ini membelah kembali ya, sehingga muncul 4 sel. Ya, 4 sel yang terinfeksi virus. 4 sel membelah lagi menjadi 8 sel. Ya, berarti ada 8 sel yang terinfeksi virus. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, ketika ada pemicu ya, atau ada sesuatu hal yang menyebabkan virus atau materi genetik virus ini aktif ya, maka nanti siklus itu beralih ke siklus litik. Nah, itu terjadi ketika apa? Ketika sel tersebut sudah lemah ya, atau daya tahan gas turun, maka materi genetik masuk ke dalam siklus litik. Mulai melakukan modifikasi terus yang sampai dulunya sampai bentuk virus yang sempurna. Setelah terbentuk virus yang sempurna ini, dalam sel virus tersebut akan keluar. Dalam ada satu sel itu mengeluarkan virus, maka jika dalam ini tadi kan ada 8 sel, ada 8 sel yang terinfeksi, setiap ada 100 virus. Maka ketika virus itu ada 8 sel yang terinfeksi, maka akan mengeluarkan 100 virus baru. Jadi lisogenik ini lebih dahsyat dan lebih berbahaya pada yang siklus litik. Satu sel terinfeksi 100 virus, 100 yang keluar, tapi lisogenik nanti bahayanya di situ. Terus ini banyak penjelasan dari lisogenik. Kita lihat ini video yang saya ambil contoh video di sini adalah video tentang virus HIV. Ini adalah HIV ya, mirip dengan corona. Ya, dia memiliki envelop atau selubung. Selubung ini mirip dengan dari sel, khususnya limfosit. Nah, di situ terlihat jelas bagian virus ya. Limfosit ya, tapi nanti. Nah, di sini HIV dia tipe virus RNA. Di
sini virus HIV dia menempel ya, menempel ke permukaan sel. Sel sasarannya itu adalah sel limfosit T yang punya identitas di situ reseptor binding-sitnya CD4. Selain limfosit T, maka HIV tidak bisa masuk ke dalam sel tersebut. Ya, khusus untuk sel yang memiliki kode di situ CD4 untuk reseptor binding setnya. Nah, setelah cocok, maka materi genetik virus masuk. Nah, di sini RNA virus, ya, dia mulai melakukan aktivitasnya, ya, membentuk RNA yang baru agar bisa menyesuaikan dengan RNA yang ada atau materi genetik yang ada di dalam sel inangnya, yaitu limfosit T. Nah, dari sini materi genetik sudah terbentuk, kemudian masuk ke dalam nukleus dan bergabung dengan DNA sel inang. Nah, di sini ya mulai melakukan transkripsi membentuk mRNA. Nah, di sini mulai sudah virus melakukan aksinya ya, mensabotase. Nah, ini RNA virusnya sudah keluar dari nukleus ya, kemudian melakukan transkripsi membentuk asam amino ya, kemudian membentuk protein sebagai bagian dari tubuh virus tersebut. Nah, ini ya, ini bagian-bagiannya sudah terbentuk. Nah, dari situ terbentuk virus yang baru. Nah, di sini contohnya hanya satu ya, tapi sebenarnya dari satu sel ini bisa mengeluarkan puluhan hingga ratusan virus. Nah, itu video contoh ya bagaimana virus bisa masuk ke dalam sel. Jadi caranya seperti itu ya. Hampir seperti itu, mungkin ada variasinya sedikit karena memang virus itu bermacam-macam ya. Jadi tadi pada intinya virus itu bisa masuk ke dalam sel jika cocok dibanding sitnya ya. Contohnya juga nih viral COVID-19 ya, ke apa namanya alveolus baru-baru. Nah, itu karena dia cocok dengan sel itu ya. Dan ternyata juga tidak hanya alveolus, jantung, usus itu juga bisa terinfeksi oleh COVID-19 ya, karena cocok reseptornya itu. Sehingga kita sering lihat ya, di berita pasien-pasien COVID-19 ini ya, rata-rata juga mengalami diare. Jadi itu ada infeksi juga di dalam usus itu. Nah, itu pemaparan materi dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, saya tanyakan ya. Untuk selanjutnya ke sesi pertanyaan saya kembalikan lagi ke Bu Nugroho sebagai pendamping. Silakan. Terima kasih Pak Adin yang sudah memaparkan materinya yang sangat bagus sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu tentang virus. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apabila masih ada pertanyaan atau ada saran atau ada masukan, monggo dipersilahkan. Untuk itu saya buka sesi yang pertama dulu, yaitu 2 pertanyaan. Monggo dipersilahkan. Ini ada pertanyaan dari Bu Nugroho, maaf Pak Adin. Pertanyaan dari Bapak Marwono, bagaimanakah karakter virus yang berbahaya dan yang tidak berbahaya? Mengapa COVID-19 sangat berbahaya? Silakan Pak Adin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Marwono. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karakter virus yang berbahaya itu terutama yang materi genetiknya virus yang materi genetiknya RNA
Jadi dia punya Suaranya kurang bisa didengar. ya kurang bisa didengar, Kurang jelas. putus siapa ya? Oke, saya ulang. Ya, ada jelas. Tes 1 2 3. Oke, saya ulang ya. Virus ya yang berbahaya itu yang virus yang memiliki materi genetik RNA. RNA mudah berubah dengan genetiknya. Sedang tidak kita bayangkan tangga itu kan dia punya kayak sebelah kiri dan sebelah kanan yang dihubungkan oleh anak tangga. Nah itu itu. Bayangkan. Nah sedangkan untuk RNA itu tidak seperti itu. Dia untaiannya hanya satu, berarti anak tangga tetapi yang isinya tidak ada. Sehingga apa? Beliau tidak bahkan hidrogennya, nah itu mudah sekali berubah ketika terkena misalnya ultraviolet atau zat-zat kimia tentu yang menyebabkan mati seperti itu. Kayaknya apa? Ketika kita sudah memiliki vaksin, sudah punya vaksin, nah, diberikan ke seseorang yang virusnya sudah bermutasi, maka vaksinnya tidak akan berguna. Harus ada vaksin yang baru lagi yang sesuai dengan itu materi genetik virus itu. Nah seperti itu. Berbeda dengan DNA. Kalau DNA itu lebih sulit mutasinya, sehingga untuk membuat vaksinnya itu lebih mudah. Gitu. Itu ya Bapak ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Bapak. Kemudian masih ada pertanyaan lagi nih Pak Adin dari Bu Anissa. Bu Anissa tadi menanyakan bagaimana ciri-ciri virus yang berbahaya dan tidak berbahaya. Monggo dipersilahkan Pak Adin. Pertanyaannya mirip dengan Bapak Marmono ini ya. Nah, untuk karakteristik intinya, virus yang berbahaya itu dia yang punya materi genetik RNA itu. Karena ya, karakter RNA itu mudah bermutasi. Kita sudah buat vaksinnya, diberikan, ternyata tidak cocok. Kenapa? Ya ternyata virusnya sudah bermutasi duluan seperti itu. Ya, itu. Jadi buat vaksinnya seperti ya sia-sia begitu ya. Itu virus yang itu. Ya. Bagaimana tahu ini virus RNA? Berarti harus pakai mikroskop elektron ya, dilihat materi genetiknya, tipenya apa, DNA atau RNA. Dari situ kita bisa tahu oh ini RNA. Berarti harus buat mitigasinya bagaimana ya, tindakan preventifnya bagaimana untuk virus RNA ini. Nah, seperti itu. Oh, gitu. Ya, ini masih ada lagi pertanyaan dari Pak Isbun, Pak Adin. Itu bagaimana cara menghambat virus? Bagaimana cara menghambat virus? Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ini mencegah tindakan preventif ya. Kalau kita tahu misalnya begini ya, virus ini menyerang organ apa, atau sel apa ya. Nah kita akan tahu dari situ lubang itu masuknya virus ini melalui apa seperti itu. Ya. Nah dari situ kita bisa melakukan tindakan preventif. Misalnya COVID-19 ini, itu kan serangannya adalah organ dalam, terutama paru-paru ya, paru-paru, jantung dan usus. Berarti kita harus cari tahu jalan masuk ke paru-paru ini apa. Berarti
kan saluran nafas. Nah, dari situ kita harus melindungi saluran nafas kita ya dengan cara memakai masker dan sebagainya ya, seperti itu. Tuh ya. Kalau HIV itu dia kan menyerang sel darah putih ya, terutama limfosit T. Limfosit T. Nah, itu ada di dalam darah. Kita harus tahu pintu masuknya darah ini apa. Pintu masuknya adalah luka, gitu. Jadi jangan sampai virus ini masuk ke tubuh. Iya, melalui luka. Ya. Jadi pintu masuknya luka kalau HIV. Luka apapun, mikroskopis itu pun juga bisa dikatakan luka, goresan ya. Kalau kita bilang hanya tergores, tidak luka, cuma tergores, itu sebenarnya ya luka itu ya. Virus bisa masuk dari situ. Ya, itu kenapa ketika pencegahan HIV itu kan pasti gambarnya jarum suntik, sekarang. Iya. Telusuri di situ itu kan pasti sesuatu hal yang menimbulkan luka. Jadi luka itu adalah pintu jalan masuk dari HIV. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini bahwa pintu masuknya virus itulah yang harus kita waspadai ya Pak Adin. Jadi kalau Ya, tadi misalnya untuk COVID-19 itu kan karena dia menyerang pada paru-paru, apa berarti ya segala sesuatu yang nantinya bisa ke paru-paru itu yang diwaspadai. Kemudian kalau yang ini tadi untuk apa tadi yang itu juga harus diwaspadai, misalnya jangan sampai luka. Mungkin masih ada lagi ya kalau yang masih tertinggal. Virus corona dibuat oleh manusia atau dari ini ada dari Pak Aris Munandar ini. Virus corona dibuat oleh manusia atau datang dengan sendirinya. Bagus. Ya, pertanyaannya virus corona ya. Jadi corona itu macamnya ya. Corona itu banyak sekali macamnya. Dari ratusan tahun yang lalu itu corona sudah ada. Hanya karena corona ini mutasi, sehingga memunculkan virus corona yang baru seperti itu. Ya. Kalau pertanyaannya apakah itu tidak atau memang ada, corona yang mana dulu? Biasanya corona memang tidak ada. Ya. Ditambah lagi orang sekarang sudah pintar semua, teknologi canggih, ya corona pun bisa dibuat. Demikian Pak Aris pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Adin. Mungkin masih ada lagi yang Bapak Ibu yang masih mau bertanya, monggo disilahkan. Atau Pak Adin tadi belum dikasih evaluasi loh Pak Adin. Evaluasi maksud? Oh iya. Kita libatkan peserta Ibu ya. Oke, kita coba masih evaluasi. Ini ya. Oke. Ini kuis dari saya. Kalau tadi menerima, nah, seharusnya bisa. Satu adalah sifat virus yang menunjukkan diri sebagai makhluk hidup adalah kemampuannya untuk mungkin ada kita menjawab di sini. Silahkan. Kok enggak muncul Pak tulisannya Pak? Enggak muncul. Bentar. Nah, ini sebenarnya kan tidak aktif. Oh, belum aktif. Oke. Oke, bagaimana sudah muncul Ibu? Sudah Pak. Oke, monggo dilibatkan. Monggo Bapak Ibu untuk bisa menjawab dari pemaparan Pak Adin. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa untuk lebih memahami tentang materi virus.
Monggo dipersilakan. Soal nomor satu misalnya itu. Dibacakan aja Pak Adin soalnya, nanti biar peserta menjawab. Soalnya dibacakan saja. Ya, soalnya adalah sifat virus yang menunjukkan diri sebagai makhluk hidup adalah kemampuannya untuk A. bereproduksi, B. mengikat oksigen, C. dapat dikristalkan, D. memasuki jaringan, E. gerakan yang aktif. Reproduksi. Yang A. Ya benar. Betul. Mohon maaf ya Bu, ini tidak ada hadiahnya ya. Hadiahnya nanti mengambil di Manggarai. Iya, Manggarai Pak. Nomor 2 adalah selubung atau kulit virus terdiri atas A. protein, B. karbohidrat, C. asam inti, D. RNA, E. lemak. Asam inti. Asam inti, oke kita coba asam inti. Nah, mohon maaf salah, jawabannya benar adalah A. Oke, berikutnya saat virus masuk ke dalam makhluk hidup atau jaringan hidup, bagian tubuh virus yang masuk adalah A. kapsid, B. ekor, C. metode genetik, D. leher, E. kepala. Kepala, oke kita cek. Ya, maaf salah, yang maksudnya materi genetiknya saja. Berikutnya kan replikasi perakitan lisis, B. penetrasi absorpsi perakitan lisis, C. opsi penetrasi lisis perakitan, B. absorpsi replikasi perakitan lisis, C. penetrasi infeksi perakitan lisis. Kayaknya yang A. Kita coba A. Ternyata sama. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 5, HIV sebagai penyebab AIDS akan mengakibatkan orang yang terinfeksi mengalami A. peningkatan leukosit, B. kerusakan ya, ya benar. Selamat oleh Anda. Jadi bisa ulang lagi untuk tulisnya. Jadi ini contoh tulis untuk siswa nanti kelas. Jadi itu moderator untuk kuisnya hanya ada 5. Ya, terima kasih Pak Adin, itu kuisnya sudah. Kemudian saya kira sudah sangat jelas apa yang diungkapkan oleh Pak Adin. Kemudian juga partisipasi dari peserta Vikon juga saya lihat sudah sangat bagus. Jadi sudah ada pertanyaan, ada yang berpendapat, ada yang menjawab pertanyaan. Untuk mengingat waktu, bagaimana kalau kita beri kesimpulan saja ya Pak Adin, karena ini saya anggap sudah sangat gamblang. Atau mungkin masih ada Bapak Ibu guru yang masih mau berpendapat atau mau bertanya, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, saya lanjutkan saja dengan kesimpulan hari ini, yaitu kesimpulan kita adalah bahwa virus bukan sel dan bukan makhluk hidup. Virus merupakan partikel peralihan benda mati ke makhluk hidup. Ukuran virus lebih kecil ratusan kali dari sel. Bentuk virus bermacam-macam. Berdasarkan materi genetiknya ada 2 macam virus, yaitu virus DNA dan RNA. Virus RNA sangat mudah bermutasi sehingga lebih sulit dicegah penyebarannya dan lebih sulit penanganannya daripada virus DNA. Virus bersifat spesifik terhadap sel inang. Harus ada kecocokan antara reseptor dinding sel virus dengan sel inang agar virus bisa memasukkan materi genetiknya. Ada 2 macam reproduksi virus, virus siklus lutein dan lisogenik.
Siklus lipid terjadi apabila sel atau tubuh dalam kondisi lemah. Siklus positif terjadi apabila sel atau tubuh dalam kondisi kuat atau imun bagus. Satu-satunya yang paling efektif dalam membunuh virus adalah antibodi. Jadi ini yang harus kita garis bawahi ya, bahwa kita harus bisa menjaga diri kita sendiri sehingga antibodi kita bagus, sehingga virus itu akan susah untuk masuk. Saya kira itu kesimpulan kami. Terima kasih pada Pak Adi yang sudah memberikan paparannya yang sangat bagus sekali. Semoga ilmu ini bisa menjadi atau sangat bermanfaat bagi. Saya kira demikianlah Vidcon hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Nunung sebagai host. Monggo Bu Nunung dipersilahkan. Terima kasih Bu Nugroho yang telah bertugas sebagai moderator yang bisa mengakomodir antara peserta dengan presenter dan menghidupkan suasana diskusi Vidcon kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian Bapak Triwahono selaku Ketua Dikjar Gumun Indonesia, kemudian Bapak Muhammad Samsuri selaku Instruktur Dikjar Gumun kelompok Diponegoro, kemudian Ibu Nugroho selaku moderator, Bapak Adin Najib Mutakin sebagai presenter, dan kepada Bapak Ibu peserta Vidcon yang telah menyimak dan mengikuti Vidcon ini sampai selesai. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, semoga kita selalu bisa menorehkan pemahaman ilmu pengetahuan kepada peserta didik kita. Sebelum kita akhiri, kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ibu guru semua live dari room saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.